Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisa Arya Bangga. Hari ini saya akan mempresentasikan sistem yang telah saya rancang, yaitu sistem manajemen dokumen dan tugas kantor. Sebuah solusi digital untuk mengelola dokumen dan tugas internal kantor secara terintegrasi, efisien, dan terkontrol. Nah, sistem ini dirancang untuk membantu organisasi terutama di lingkungan kantor dalam mengelola dua hal utama, yaitu ada dokumen dan tugas pekerjaan. Dengan semakin banyaknya dokumen digital dan kompleksitas tugas yang harus dikerjakan bersama tim, sistem ini hadir sebagai centralized platform yang memungkinkan. Nah, pengarsipan dokumen secara yang terstruktur, lalu pemberian tugas dan penugasan pekerjaan, pelacakan status tugas dan dokumen, notifikasi otomatis, dan pengaturan hak akses berdasarkan peran pengguna. Nah, dengan kata lain, sistem ini bukan hanya sekedar file storage, tapi juga menjadi workflow engine yang mendukung produktivitas dan akuntabilitas kerja. Nah, di sini sistem ini memiliki tiga peran utama pengguna, yaitu ada staf pelaksana, manajer, lalu admin sistem. Nah, staf pelaksana itu apa sih, guys? Nah, jadi staf pelaksana itu bertugas membuat, mengirimkan, dan menyelesaikan tugas serta dokumen. Mereka bisa melihat arsip dokumen, mengajukan dokumen untuk ditinjau, dan melaporkan penyelesaian tugas. Lalu, manajer itu apa sih, Bang? Nah, manajer itu bertindak sebagai pengawas dan pemberi tugas ya. Nah, manajer dapat menetapkan tugas kepada staf, meninjau dokumen yang diajukan, lalu memberikan persetujuan akhir. Nah, yang ketiga, di sini ada admin sistem. Nah, admin sistem itu apa sih? Nah, jadi admin sistem itu bertanggung jawab atas pengelolaan sistem secara keseluruhan, seperti membuat, mengubah, atau menonaktifkan akun pengguna, serta mengatur hak akses peran setiap pengguna. Nah, setiap peran memiliki use case atau aktivitas spesifik yang terdefinisi dengan jelas, sehingga tidak ada tumpang tindih fungsi dan semua proses tetap terkendali seperti ini, guys. Nah, lalu untuk fitur-fitur utamanya ini, yang pertama dari diagram use case yang kita lihat di layar, kita bisa melihat alur kerja sistem. Jadi yang pertama itu staf membuat draft dokumen, lalu mengajukannya, selanjutnya manajer meninjau. Nah, lalu jika disetujui, dokumen masuk ke arsip dan notifikasi dikirim. Nah, lalu manajer juga bisa menetapkan tugas baru ke staf dan staf wajib melaporkan. Nah, selanjutnya admin sistem memastikan semua user memiliki akses yang sesuai dan sistem tetap aman dan terorganisir. Nah, fitur seperti melihat arsip dokumen, mencari dan melihat dokumen yang sudah disetujui atau ditampilkan, tersedia untuk semua peran, memudahkan pencarian dan referensi ulang. Nah, selanjutnya untuk inti dalam sistem ini bukan hanya tentang menyimpan file, tapi tentang mengelola proses kerja, mulai dari pembuatan, pengajuan, review, approval, hingga pelaporan semuanya dalam satu platform terintegrasi. Nah, sekarang mari kita lanjut ke bagian praktek di mana saya akan menunjukkan simulasi langsung bagaimana sistem ini bekerja dalam skenario nyata. Nah, pertama dalam sistem manajemen dokumen dan tugas kantor yang telah saya rancang, alur kerja berfokus pada efisiensi dan pengawasan yang jelas dari setiap proses yang ada. Berikut adalah penjelasan yang lebih mendalam dari saya tentang bagaimana sih setiap peran pengguna berinteraksi dengan sistem berdasarkan use case diagram yang seperti kita lihat. Nah, untuk staf pelaksana sendiri, untuk pembuatan dokumen seperti ini, kita menggunakan elips. Nah, lalu dokumen yang diperlukan proses ini sangat mudah sih, berkat template dan tools dan pengeditian yang disediakan oleh sistem ini. Nah, draft dokumen ini dapat mencakup berbagai jenis dokumen, mulai dari laporan, surat, hingga proposal. Lalu kita ada pengajuan dokumen.
seperti yang kita lihat. Nah, pengajuan dokumen itu kayak setelah dokumen selesai, lalu staf mengajukan dokumen untuk ditinjau oleh manajer. Nah, disinilah sistem otomatis mengirimkan pemberitahuan kepada manajer untuk melakukan tinjauan. Nah, tinjauan kita masukkan ke dalam manajer ya. Lalu kita di sini ada penyelesaian tugas staf-staf. Nah, ini. Nah, staf juga menerima tugas dari manajer dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tersebut. Setelah selesai, staf melaporkan hasilnya melalui sistem yang akan dicatat dan dapat dilacak oleh manajer. Lalu manajer sendiri yaitu ada eh, penugasan tugas ya ini. Penugasan tugas membuat dan menugaskan pekerjaan kepada staf. Nah, itu tuh apa sih? Nah, jadi itu tuh manajer bertindak sebagai pengawas dan pemberi tugas. Mereka dapat menetapkan tugas baru yaitu kepada staf, memonitor progres dan melihat status penyelesaian tugas tersebut. Lalu selanjutnya kita tinjau dokumen, melihat dokumen yang diajukan. Nah, setelah dokumen diajukan oleh staf, manajer otomatis akan menerima notifikasi dan dapat melihat serta meninjau dokumen yang diajukan. Lalu proses tinjauan ini termasuk memberikan feedback atau memberikan persetujuan jika dokumen sudah siap. Nah, lalu selanjutnya ada admin sistem. Nah, tugasnya admin sistem ini ada mengelola akun, melihat arsip dokumen, mengatur hak akses. Nah, untuk yang pertama yang ingin saya terangkan yaitu mengenai pengelolaan akun. Nah, di sini admin bertanggung jawab atas seluruh pengelola akun pengguna di dalam sistem. Admin dapat membuat akun baru, mengubah hak akses pengguna, atau menonaktifkan akun yang sudah tidak aktif. Lalu yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang mengatur hak akses, tentukan peran dan izin setiap pengguna. Ya, yaitu tugas admin menentukan hak akses per pengguna berdasarkan perannya. Nah, gimana sih? Nah, misalnya hanya staf yang dapat membuat dan mengajukan dokumen, lalu manajer yang bisa meninjau dan menyetujui dokumen, serta admin yang dapat mengatur sistem secara keseluruhan. Nah, lalu tugas admin yang ketiga yaitu di sini ada melihat arsip dokumen. Itu tuh seperti admin memastikan bahwa sistem tetap aman dan terorganisir dengan mengelola login, password, dan memastikan tidak ada hak akses yang salah yang dapat mengganggu operasional sistem. Nah, di sini tuh apa sih fiturnya dan manfaat per sistemnya itu? Nah, jadi untuk pengarsipan dokumen mana pengarsipan dokumen? Nah, apa sih fungsi dari pengarsipan dokumen ini? Nah, semua dokumen yang telah disetujui oleh manajer akan otomatis masuk ke dalam arsip sistem. Nah, hal ini tuh untuk memudahkan staf dan manajer untuk melacak dokumen yang telah selesai dan yang masih dalam proses ya, guys. Nah, lalu dokumen yang disetujui otomatis akan diberikan tanda status yang jelas. Misalnya kayak disetujui, menunggu persetujuan, atau dalam proses. Nah, dengan demikian, mungkin setiap anggota tim dapat dengan mudah mengetahui status dokumen. Lalu selanjutnya ada notifikasi. Notifikasi otomatis itu gimana sih? Satu fiturnya. Nah, fitur unggul fitur unggulannya dalam notifikasi otomatis itu mungkin yang dikirimkan kepada pengguna lalu terkait status dokumen dan tugas. Misalnya ketika staf mengajukan dokumen untuk ditinjau, manajer akan segera menerima pemberitahuan untuk meninjau dokumen tersebut. Nah, jadi hal ini juga berlaku untuk tugas yang ditugaskan. Nah, staf akan menerima pemberitahuan ketika tugas baru
diberikan dan juga menerima notifikasi saat tugas tersebut dianggap selesai atau memerlukan revisi. Nah, di sini saya belum menambahkan use case untuk menambahkan melakukan revisi ya guys. Nah, selanjutnya ada pengelolaan hak akses dan keamanan. Nah, di sini adalah tugas admin sistem, itu adalah fitur unggulannya dari admin sistem. Nah, sistem ini tuh kayak menyediakan pengelolaan hak akses yang fleksibel, di mana setiap peran memiliki akses sesuai dengan fungsinya. Seperti misalnya, staf hanya bisa melihat dokumen yang telah disetujui, sementara manajer dapat melihat dan memberikan persetujuan pada dokumen yang masih dalam proses. Nah, jadi kesimpulan dari fitur unggulan ini, admin itu memiliki kontrol penuh guys atas seluruh pengaturan pengguna dan dapat memastikan bahwa data sensitif dan dokumen penting terlindungi dengan baik. Nah, jadi itu fitur unggulan dan manfaat sistem dari use case saya ini. Nah, lalu selanjutnya kita simulasi pada bagian ini, yaitu kami akan melakukan simulasi langsung untuk menunjukkan bagaimana sistem ini bekerja dalam skenario nyata. Jadi pada bagian ini kami akan melakukan simulasi simulasi pembuatan dan pengajuan dokumen oleh staf. Di sini nanti kita mulai membuat sebuah dokumen baru dalam menggunakan template yang telah disediakan. Setelah dokumen siap, staf mengajukan dokumen untuk ditinjau oleh manajer. Nah, kita melakukan ke use case pengiriman notifikasi, entah itu ditolak atau diterima. Nah, lalu dari manajer juga use case untuk meninjau dari pengajuan staf. Bila dokumen siap, staf mengajukan dokumen untuk ditinjau oleh manajer ya guys. Nah, lalu selanjutnya sistem mungkin akan secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada manajer mengenai adanya dokumen yang perlu ditinjau. Makanya di sini saya membuatkan garis yang ada apa namanya untuk satu padu dengan pengajuan ini. Nah, lalu manajer membuka dokumen yang diajukan dan melakukan tinjauan. Setelah memeriksa dokumen, manajer mungkin memberikan persetujuan dan dokumen tersebut masuk ke dalam arsip. Nah, otomatis arsip akan masuk ke dalam manajer. Nah, notifikasi juga mungkin dikirimkan kepada staf bahwa dokumen mereka telah disetujui dan diarsipkan. Nah, staf jadi otomatis juga akan menerima hak arsip. Nah, setelah itu mungkin manajer memberikan tugas baru kepada staf untuk dikerjakan. Nah, staf menerima tugas tersebut melalui sistem dan melaporkan kemajuan serta penyelesaiannya. Setelah tugas selesai, staf mengupload laporan ke dalam sistem yang kemudian ditinjau oleh manajer. Jadi untuk keunggulan sistem ini, sistem manajemen dokumen dan tugas kantor ini memberikan banyak keuntungan, di antaranya yaitu pertama ada efisiensi waktu. Nah, di efisiensi waktu itu mungkin proses pembuatan, pengajuan, dan persetujuan dokumen bisa dilakukan dengan lebih cepat karena alur kerjanya sudah otomatis dan terstruktur. Nah, manajer tidak perlu lagi menunggu berhari-hari mungkin untuk meninjau dokumen. Nah, karena semuanya dilakukan secara terpusat dalam satu sistem. Nah, lalu keunggulan sistem yang kedua itu yaitu ada transparansi dan akuntabilitas. Nah, setiap tugas dan dokumen memiliki jejak audit yang jelas. Mungkin staf dapat melihat status tugas mereka, manajer bisa melihat progres dan dokumen yang telah disetujui, serta admin dapat menguasai sistem dengan efisien. Ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di semua level. Nah, lalu keunggulan yang terakhir itu mungkin
ada kemudahan pengelolaan sistem ya menurut saya. Jadi kayak adanya admin sistem ini mungkin dapat mengatur hak akses dan mengelola pengguna serta fitur pengarsipan otomatis. Nah, seluruh proses manajemen dokumen dan tugas menjadi jauh lebih mudah dan terorganisir. Itu menurut saya. Nah, mungkin secara keseluruhan sistem manajemen dokumen dan tugas kantor ini dirancang mungkin untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan tugas dan dokumen kantor. Nah, dengan alur kerja yang terstruktur dan fitur yang mudah diakses, sistem ini akan mempermudah setiap bagian dalam organisasi untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih baik. Nah, kami berharap sistem ini bisa membantu organisasi Anda dalam dokumen dan tugas kantor dengan lebih mudah dan efisien. Nah, lalu saya ingin menjelaskan tentang fungsi dari apa sih kita ngasih include dan extend ini. Tapi tunggu dulu. Jadi untuk fungsi extend yang saya berikan ini, nah mungkin um, untuk agar mungkin untuk pengajuan ini bisa kita extend ke dalam notifikasi penolakan. Nah, mungkin untuk fungsi include itu salah satu salah satunya itu wajib ya. Nah, untuk include itu kita sebenarnya harusnya mengasih garis putus-putus dengan label include. Nah, mungkin ini udah cukup ya. Nah, itu untuk em, agar mungkin menghindari duplikasi atau fungsionalitas. Nah, use case yang kita sertakan dapat digunakan oleh beberapa use case dasar. Kayak kita kan menggunakan notifikasi penolakan. Nah, dari staff juga pengajuan mungkin menerima penolakan. Sedangkan tinjauan dari manajer juga mungkin mengalami notifikasi penolakan. Nah, makanya kita kasih fitur dua panah dari sini. Untuk perilaku alternatif atau pengecualian yang jarang terjadi tanpa membuat use case dasar menjadi terlalu rumit. Itu sih tujuan kita kasih extend di sini. Nah, lalu untuk fungsi kita include di sini ya mungkin kita tuh untuk menghindari duplikasi. Kayak kan kita sudah menggunakan use case peninjauan dokumen melihat. Nah, mungkin kita sertakan yang dapat kita gunakan untuk case dasar yaitu menyetujui dokumen yang memberikan persetujuan akhir. Nah, mungkin kita kasih bagian include dalam sini. Nah, jadi mungkin eh, kami harap sih itu saja sih. Semoga presentasi ini memberikan gambaran jelas tentang bagaimana sistem ini dapat memberikan manfaat nyata bagi setiap pengguna. Bila ada salah kata
Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pisang Arya Bangga, saya pamit.